Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Puji syukur kita panjatkan atas kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, atas limpahan rahmat dan hidayahnya sehingga kita masih diberi kesehatan. Sholawat beserta salam tak lupa kita kirimkan kepada junjungan kita, Nabiullah Muhammad SAW. Nabi sebagai uswatun hasanah, rahmatan lil alamin. Baik, perkenalkan kami dari kelompok 13. Saya atas nama Sri Bulan dan teman saya Muhammad Muhaimin. Pada kali ini kami akan membahas materi mengenai memahami pelanggan dalam mekanisme pasar dalam mikroislam. Mekanisme pasar secara umum. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia disebutkan bahwa pasar adalah tempat orang berjual beli, sedangkan menurut istilah, pasar adalah sebuah mekanisme pertukaran barang dan jasa yang alamiah dan telah berlangsung sejak peradaban awal manusia. Sedangkan menurut pendapat lain dalam kajian ekonomi, pasar adalah suatu tempat atau proses interaksi antara permintaan atau pembeli dan penawaran atau penjual dari suatu barang atau jasa tertentu, sehingga akhirnya dapat menetapkan harga keseimbangan atau harga pasar dan jumlah yang diperdagangkan. Jadi setiap proses yang mempertemukan antara penjual dan pembeli maka akan membentuk harga yang akan disepakati oleh keduanya. Mekanisme pasar adalah terjadinya interaksi antara permintaan dan penawaran yang akan menentukan tingkat harga tertentu. Adanya interaksi tersebut akan mengakibatkan terjadinya proses transfer barang dan jasa yang dimiliki oleh setiap objek ekonomi atau konsumen, produsen, pemerintah. Dengan kata lain, adanya transaksi pertukaran yang kemudian disebut sebagai perdagangan adalah satu syarat utama dari berjalannya mekanisme pasar. Selanjutnya, mekanisme pasar dalam Islam. Dalam sistem ekonomi Islam pada dasarnya, yang diutamakan adalah kebebasan. Masyarakat diberikan kebebasan untuk melakukan transaksi barang dan jasa. Akan tetapi, kebebasan yang ada dalam ekonomi Islam bukanlah kebebasan mutlak, seperti yang ada dalam ekonomi kapitalis. Dalam ekonomi Islam, kebebasan itu juga dibatasi oleh aturan-aturan tersebut diantaranya adalah tidak merugikan pihak lain dalam bertransaksi dan mengutamakan kemaslahatan bersama dalam kegiatan ekonomi. Dan mekanisme pasar Islami ini merupakan mekanisme pasar yang mengutamakan kemaslahatan bersama dengan mengutamakan keadilan dan tidak merugikan salah satu pihak. Selain itu, mekanisme pasar Islam yang memiliki berbagai ciri-ciri. Di antara ciri-ciri khas mekanisme pasar Islami adalah yang pertama, kebebasan orang untuk keluar masuk pasar. Yang kedua, adanya informasi yang cukup tentang kekuatan pasar dan barang dagang. Yang ketiga, dilenyapkannya monopolistik dan dihapuskannya kolusi di antara penjual dan pembeli. Yang keempat, kenaikan dan penurunan harga disebabkan oleh permintaan dan penawaran. Yang kelima, adanya homogensi dan standarisasi proses agar terhindar dari pemalsuan dan penipuan produk. Dan yang keenam, yaitu terhindar dari penyimpangan kebebasan ekonomi yang jujur, seperti sumpah palsu, kecurangan dalam takaran, timbangan, maupun ukuran. Selanjutnya, mekanisme pasar dalam perspektif sejarah Islam. Yang pertama, pada masa Rasulullah SAW. Rasulullah SAW tidak memperkenalkan negara atau individu ikut campur dalam proses penentuan harga. Penentuan harga ditentukan melalui mekanisme pasar. Selain itu, terdapat larangan yang diberlakukan Rasulullah dengan tujuan tidak ada seorang pun yang bisa melambungkan harga seenaknya. Beberapa larangannya diantaranya yang pertama, larangan najasi. Najasi adalah kegiatan dagang di mana seorang penjual menyuruh orang lain untuk memuji barang dagangannya dan menawar dengan harga yang tinggi agar calon pembeli tertarik untuk membeli barang dagangannya. Yang kedua, larangan baibad, yaitu kegiatan bisnis ini adalah melakukan lompatan harga atau penurunan harga, di mana pelaku transaksi masih dalam tahap negosiasi. Yang ketiga, larangan talaki ar-rukban, yaitu membeli barang seseorang dari desa yang belum tiba di pasar dengan cara mencegat. Dan yang keempat, larangan ihtinas dan ihtikar,
Ihtinas adalah praktek penimbun harta, sedangkan ihtikar adalah praktek penimbun barang-barang kebutuhan dasar seperti makanan. Selanjutnya pada masa Khulafaur Rasyidin, Khalifah pertama pengganti Rasulullah adalah Abu Bakar As-Siddiq. Tidak banyak diketahui kebijakan-kebijakan Abu Bakar tentang harga, akan tetapi Khalifah yang berprofesi sebagai pedagang ini selalu menjalankan praktek perdagangan secara syariah. Setelah Abu Bakar wafat, pemerintah dipegang oleh Umar bin Khattab. Dalam kegiatan ekonomi, Khalifah Umar benar-benar menerapkan nilai-nilai syariah yang bersumber dari Al-Quran dan hadis. Beliau tidak memperbolehkan kaum muslimin membeli barang sebanyak-banyaknya untuk ditimbun. Selain itu, Khalifah Umar menjalankan hisbah yang telah ada sejak zaman Rasulullah. Belum juga dilakukan operasi pasar saat terjadi kelaparan dahsyat di Madinah. Khalifah ketiga adalah Utsman bin Affan. Dalam hal penemuan harga, beliau tidak menyerahkan kewenangan ke tangan pengusaha. Akan tetapi beliau berusaha mendapatkan informasi tentang keadaan harga, sekalipun harga barang yang sulit dijangkau. Selain itu, beliau melarang praktek menimbun dan permainan harga, serta berusaha untuk menghancurkannya. Semua hal tersebut dilakukan Khalifah dengan tujuan mengontrol harga agar tidak membebani masyarakat dan menghindari terjadinya distorsi harga. Khalifah keempat adalah Ali bin Abi Thalib. Pada masa ini secara resmi kaum muslimin mencetak uang sendiri dan dengan nama pemerintahan Islam. Kaum muslimin harus mengontrol kualitas uang impor ketika mata uang masih diimpor, akan tetapi setelah mencetak uang sendiri, kaum muslimin secara langsung mengawasi penawaran yang ada. Selanjutnya pada masa Umayyah, agak sulit mengumpulkan informasi tentang kebijakan mekanisme pasar di masa dinasti Umayyah. Namun yang jelas ketika itu perdagangan telah berkembang pesat dan bukan sekadar pasar tradisional dengan cakupan wilayah dan komoditas yang terbatas. Tampaknya ini merupakan indikasi yang cukup kuat bahwa mekanisme pasar bebas telah diterapkan pada masa itu sebagai kelanjutan kebijakan yang telah diterapkan Rasulullah dan Khulafaur Rasyidin. Yang keempat, masa Abbasiyah I. Al-Ghazali saat itu sudah berpikir bahwa timbulnya harga adalah dari kekuatan permintaan dan penawaran. Bagi Al-Ghazali, pasar merupakan bagian dari keteraturan alami. Ia menjelaskan evolusi terciptanya pasar secara rinci dalam bukunya Ulumuddin. Yang lebih mengagumkan adalah Al-Ghazali rupanya paham konsep elastisitas permintaan. Menurutnya, mengurangi margin keuntungan dengan menjual pada harga yang lebih murah akan meningkatkan volume penjualan dan akhirnya meningkatkan keuntungan pila. Dan yang terakhir yaitu pada masa Abbasiyah II, Ibnu Taimiyah dengan yakin mengatakan bahwa harga memang dibentuk oleh kekuatan penawaran dan permintaan. Maka dengan tegas ia membantah ketika masyarakat di zamannya menganggap kenaikan harga adalah hasil kejahatan atau tindak ketidakadilan dari penjual. Bisa jadi kenaikan harga adalah karena penawaran turun akibat inefisiensi produksi, penurunan impor, atau juga tekanan pasar. Jika penawaran turun sedangkan permintaan meningkat, maka harga akan naik, begitupun sebaliknya. Bila seluruh transaksi sudah sesuai aturan, maka kenaikan harga merupakan kehendak Allah Subhanahu wa taala. Pemikiran Ibnu Al-Qayyim pun secara umum sejalan dengan Ibnu Taimiyah. Ia berpendapat bahwa pemilikan pribadi dan kebebasan dalam melakukan kegiatan ekonomi memang harus diakui, namun tetap dalam koridor keislaman. Penentuan harga juga harus diserahkan kepada kekuatan pasar. Ketidaksempurnaan pasar dan berbagai distorsi lainnya diserahkan saja pada kekuatan pasar untuk mengoreksinya sepanjang tidak mempengaruhi kesejahteraan rakyat. Sedangkan pemikiran Ibnu Khaldun agak berbeda. Ia sudah membedakan komoditas sebagai barang kebutuhan pokok dan barang mewah. Jadi mungkin itu saja dari saya. Selanjutnya, materi selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Saya Muhammad Muhaimin. Baik, saya akan melanjutkan materi tentang harga dan persaingan sempurna pada pasar Islam. Salah satu faktor penunjang perekonomian negara adalah kesehatan pasar, baik pasar barang dan jasa, pasar uang, maupun pasar tenaga kerja.
Kesehatan pasar tersebut sangat tergantung pada mekanisme pasar yang mampu menciptakan keseimbangan harga. Harga yang seimbang adalah harga yang diciptakan oleh permintaan dan penawaran yang sehat. Akan tetapi, jika penawaran dan permintaan yang dilakukan tidak sehat, maka pada akhirnya akan mengganggu kesejahteraan rakyat. Selanjutnya, moral sebagai faktor endogen dalam persaingan pasar. Moral merupakan faktor penting yang dapat memengaruhi sikap dalam persaingan di pasar. Keberlangsungan kegiatan perdagangan di pasar ditentukan oleh hal ini. Dalam kegiatan perdagangan khususnya di pasar, demi terjaminnya keberlangsungan kegiatan perdagangan yang terhindar dari hal-hal negatif dan untuk kepentingan kemaslahatan bersama, maka Islam juga mengatur setiap tindakan, khususnya dalam hal perdagangan dan persaingan di pasar. Berikut aturan-aturannya adalah: 1. Spiritualisme transaksi perdagangan. 2. Aspek hukum dalam mekanisme transaksi perdagangan. Dalam Islam selalu diutamakan adanya keadilan dan segala bentuk ketidakadilan dilarang. Larangan-larangan dalam transaksi Islami diantaranya adalah: A. Pelarangan riba, gharar, dan masyir, dan membolehkan adanya sistem bagi hasil. B. Talaki rukban, dilarang karena pedagang yang menyongsong di pinggir kota mendapat keuntungan dan ketidaktahuan penjual dari kampung akan harga yang berlaku di kota. C. Adanya pengurangan timbangan. D. Penukaran kurma kering dan kurma basah. E. Penukaran 1 takar kurma basah dengan 2 takar kurma kering. F. Ikhtisar, yaitu mengambil keuntungan di atas keuntungan normal dengan menjual lebih sedikit barang dengan harga yang tinggi. G. Adanya transaksi an-najasi, yakni adalah adanya kesepakatan dengan pihak ketiga untuk melakukan penawaran palsu sehingga dapat mempengaruhi pembeli. H. Transaksi al-gaban, yaitu suatu transaksi jual beli yang dilakukan di bawah atau di atas harga yang sebenarnya. I. Transaksi al-madun, yaitu jenis transaksi yang barangnya tidak dimiliki langsung oleh penjual. Terima kasih.